Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa program vaksinasi COVID akan segera dilakukan pemerintah guna mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity di tanah air. Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan sebanyak 426 juta dosis vaksin bagi 181 juta warga yang akan didatangkan dari 5 produsen vaksin di dunia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap COVID-19 di tanah air, pemerintah akan menyiapkan sebanyak 426 juta dosis vaksin untuk 181 juta penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan standar dari WHO yang nantinya setiap penduduk akan mendapatkan 2 kali penyuntikan vaksin. Dari 269 juta rakyat Indonesia, kalau kita ingin mengejar herd immunity usia di atas 18 tahun, ada 188 juta orang. Dari 188 juta ini, kalau kita keluarkan yang memiliki komorbid berat, kita mengeluarkan yang juga pernah terkena COVID-19 positif, kita mengeluarkan ibu-ibu hamil yang masuk kategori eksklusi, jumlah yang menjadi target vaksinasi adalah 181 juta rakyat. Dengan memperhitungkan bahwa satu orang membutuhkan 2 dosis vaksin dan juga memperhitungkan guidelines dari WHO bahwa kita mempersiapkan 15% untuk cadangan, maka total vaksin yang dibutuhkan ada sekitar 426 juta dosis vaksin. Pembelian vaksin oleh pemerintah Indonesia ini berasal dari 5 jalur. Sebanyak 4 jalur berasal dari kerjasama bilateral dengan 4 produsen, yaitu Sinovac dari Tiongkok, Novavax dari Kanada Amerika, Pfizer dari Jerman Amerika, dan AstraZeneca dari Swiss Inggris. Kemudian, 1 jalur lain berasal dari kerjasama multilateral, yakni COVAX Gavi dari Aliansi Vaksin Gavi dengan didukung WHO dan CEPI. Pemerintah berharap vaksin-vaksin ini segera tiba di Indonesia, sehingga bisa segera dilakukan penyuntikan bagi 181 juta penduduk Indonesia. Menkes juga menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 tahap pertama akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan serta petugas pelayanan publik. Sementara tahap kedua untuk masyarakat rentan di daerah dengan resiko penularan tinggi dan masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster serta ketersediaan vaksin. Namun demikian, di tengah kabar baik kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia, protokol kesehatan 3M harus terus ditegakkan oleh masyarakat tanpa terkecuali. Sebab protokol 3M merupakan kunci untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Tim Liputan Berita 1.